Hai Beauty Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Oktavianti, Beauty Brand Consultant dan founder beautybiz.id. Video kali ini didedikasikan untuk Anda, adik-adik mahasiswa. Kenapa? Karena hari ini saya akan ngobrol dengan R&D Consultant. Kita akan membahas tentang how to become successful formulator. Jadi buat Anda yang tertarik berkarir di perusahaan lokal dan juga multinasional di research and development, atau mungkin bikin produk sendiri, atau mungkin bikin lab sendiri, nah video ini untuk Anda. Jadi simak sampai selesai ya. Ada yang ulang tahun nih. Oh ya, jika Anda baru pertama kali menonton channel saya ini dan ingin belajar tentang branding, product development, dan lainnya yang berkaitan dengan industri kosmetik, dan Anda ingin belajar langsung dari profesional yang memang berpengalaman dan terjun di industri ini, maka Anda berada di tempat yang tepat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena akan ada video-video menarik lainnya untuk Anda, terutama nih yang ingin membuat brand kosmetik sendiri. Oke, sekarang kita ketemu lagi dengan Yuliani. Dirimu ini kan sepak terjang di formulasi di perusahaan itu kan udah panjang banget ya. Boleh share pengalaman apa sih yang paling berkesan pada saat bekerja sebagai R&D gitu? Oke, pengalaman yang paling berkesan selama bekerja di R&D sudah pasti yang pertama adalah ketika kita terlibat di satu pengembangan produk, kemudian produk itu direspon dengan baik oleh konsumen, dalam artian produknya laku atau penjualannya meningkat, market share-nya meningkat, dan konsumennya jadi loyal gitu. Itu pengalaman yang sangat berkesan sekali gitu. Kemudian selain itu, alhamdulillah waktu itu saya berkesempatan untuk bisa bekerja di salah satu perusahaan multinasional yang R&D-nya itu tidak hanya ada di Indonesia tapi juga ada di beberapa negara lain gitu. Jadi itu juga pengalaman yang sangat berkesan gitu, karena bisa bekerja sama dengan tim R&D lain dengan cara kerja dan kultur yang berbeda gitu. Nah, itu suatu pengalaman yang berkesan, apalagi di saat-saat tertentu kita bisa berkunjung ke R&D-nya mereka gitu, ke negara mereka, dan mereka juga kadang-kadang berkunjung juga ke negara kita untuk sama-sama belajar. Itu sangat berkesan sekali buat saya gitu. Formula mereka tuh bisa kita pakai nggak untuk Indonesia gitu? Pernah nggak kejadian kayak gitu? Tergantung ya, jadi tergantung marketnya gitu. Kalau misalnya negaranya sama-sama Asia gitu, itu mungkin masih bisa gitu. Ada beberapa produk yang fit di negara A, fit juga di negara B gitu. Tapi nggak semuanya juga gitu. Kayak misalnya di negara Thailand dan Indonesia gitu, ada beberapa produk yang kita benar-benar marketnya tuh totally different gitu. Produk yang cocok di kita, di market kita itu sama sekali nggak fit di negara mereka gitu. Jadi begitu juga sebaliknya. Jadi intinya sih kita benar-benar harus menyesuaikan dengan konsumen, target konsumennya gitu. Nah ini saya lupa nih ya, mungkin audiens ada yang nggak ngerti R&D itu apa. Nah itu boleh dijelasin dulu nggak? Oke, jadi R&D itu sesuai dengan namanya ya, Research and Development. Jadi satu departemen atau bagian di suatu perusahaan yang memang kegiatan utamanya adalah melakukan penelitian atau development dari produk-produk yang akan mereka luncurkan seperti itu. Jadi itu kegiatan utamanya. Kegiatan utamanya sesuai dengan namanya adalah melakukan development produk. Dalam hal ini spesifiknya formula, dan biasanya juga mereka melakukan development packaging, dan ada beberapa juga di perusahaan yang R&D-nya itu juga membawahi bagian registrasi. Tugasnya nggak hanya formulasi aja sebenarnya ya kalau di R&D ya? Tugas utamanya formulasi gitu, tapi kita juga harus tahu juga tentang packaging, tentang regulatory seperti itu. Karena kan memang ada kaitannya juga gitu
Seperti misalnya ketika kita melakukan testingnya juga harus dilihat antara isi produk dengan kemasannya, apakah ada interaksi, seperti itu kurang lebih. Kemudian untuk kegiatan utamanya sendiri adalah selain melakukan pengembangan produk, spesifiknya lagi adalah melakukan lab trial untuk bisa mendapatkan prototipe produk yang sesuai dengan konsep yang sudah ditetapkan. Kemudian kita juga melakukan testing dari prototipe itu untuk memastikan kalau produk yang akan kita luncurkan itu benar-benar memenuhi kaidah keamanan, kestabilan, dan juga kemanfaatan. Apa nih peran R&D untuk memastikan regulasi atau memastikan bahwa formula atau produknya itu memenuhi syarat-syarat dari regulator gitu? Oke, jadi kan ketika kita melakukan development formula, selain kita memastikan kalau formula yang kita buat itu fit dengan konsep yang sudah ditetapkan, kita juga harus memastikan kalau formula yang kita buat itu tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh BPOM. Salah satu contohnya adalah misalnya kita harus memastikan ingredient yang kita gunakan itu adalah ingredient yang tidak ada di negative list. Maksudnya yang kita harus pastikan bahwa ingredient itu bukan ingredient yang tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan untuk digunakan di produk. Atau contoh lainnya adalah apabila ingredient itu adalah ingredient yang diperbolehkan untuk digunakan, kita tetapi ada restriction-nya, misalnya ingredient A itu boleh digunakan tapi dengan maksimum kadar tertentu, atau dia boleh digunakan tapi hanya untuk disediaan-sediaan tertentu. Contoh lainnya lagi, dia boleh digunakan tetapi di labelnya harus di-state warningnya seperti itu. Nah ini menarik banget ya, kan kita tahu banget nih dalam di kosmetik ya. Biasanya kan marketing tuh maunya banyak banget ya, karena untuk bikin produk dengan tujuan yang bagus banget gitu tujuannya pastinya kan. Nah kemudian dari R&D sendiri tuh bagaimana cara merealisasikan apa yang diinginkan? Jadi mungkin sudah common story gitu ya. Memang kalau marketing itu mereka punya KPI tersendiri, tetapi R&D juga kadang-kadang terbentur dengan peraturan-peraturan gitu. Jadi bukan kadang-kadang ya, maksudnya marketing itu kan untuk bisa jualan, mereka kan harus menyajikan klaim, harus memberikan edukasi gitu, yang kadang-kadang bahasanya itu tidak diperbolehkan gitu oleh peraturan BPOM gitu. Karena kalau untuk BPOM itu kan untuk klaim, baik klaim yang tertera di pack copy atau di labelnya, maupun klaim-klaim yang digunakan di media sosial untuk komunikasi, itu mereka sudah ada aturan bakunya gitu. Jadi kita nggak bisa melanggar itu gitu, karena nanti kalau misalnya kita sudah membuat klaim yang sophisticated gitu tapi ternyata itu tidak sesuai dengan peraturan BPOM, nanti pada saat tertentu di mana BPOM melakukan review itu nanti kita ada potensi untuk diminta untuk merubah klaim itu gitu. Jadi nanti akhirnya jadi 2 kali kerja. Berarti kan R&D ini bagian penting ya di sebuah company gitu kan ya, karena ada kaitannya dengan produk yang harus berkualitas tinggi gitu kan. Nah menurut Yuli, bagaimana sih caranya membuat formulasi yang oke gitu, yang sesuai dengan klaim dari marketing itu seperti apa? Jadi kalau kita bicara mengenai formula yang oke atau yang bagus itu seperti apa, itu sebenarnya tergantung dengan target marketnya gitu. Jadi bisa jadi satu produk itu bagus untuk konsumen A gitu, tapi ketika digunakan oleh konsumen B itu nggak cocok gitu. Jadi makanya ketika kita melakukan developing produk, kita harus lihat benar-benar konsepnya seperti apa, target marketnya seperti apa, kebutuhan konsumennya itu seperti apa gitu. Jadi supaya tepat sasaran gitu, apa yang kita buat memang apa yang mereka butuhkan gitu. Audiens kita ini kan mahasiswa-mahasiswi ya, mungkin kuliah di kimia, teknik kimia, atau farmasi nih. Skill apa sih yang dibutuhin kalau mau masuk di corporate gitu ya, gabung di R&D? Oke, jadi skill yang diperlukan kalau kita mau bekerja di bagian R&D, yang pertama itu adalah educational background terutama gitu. Dan untuk cabang-cabang ilmu tertentu seperti fisika, kimia, matematika, biologi, farmasi, nah itu sangat membantu sekali ketika nanti kita melakukan formulasi suatu produk gitu. Karena hampir nanti di semua tahapan itu kita akan bertemu dengan cabang-cabang ilmu itu. Dari mulai kita mendesain formula, melakukan kalkulasi konsentrasi formula yang diperlukan atau konversi dari kadar suatu ingredient, kita udah ketemu dengan matematika. Kemudian ketika kita mulai mencampur, kita harus tahu interaksi antar material, kita bertemu dengan kimia dan farmasi gitu.
Atau nanti ketika kita mulai membuat suatu produk khususnya untuk skincare misalnya, kita belajar tentang struktur kulit. Atau ketika kita mau melakukan uji ketahanan produk terhadap potensi cemaran organisme, kita ketemu lagi dengan ilmu biologi. Gitu. Kemudian ketika kita mau melakukan right balance formula, mencari formula yang optimal, itu pakai lagi artis, ketemu ilmu farmasi. Nanti ketika kita melakukan stability test, di situ ada proses termodinamika, ketemu lagi dengan ilmu fisika kimia gitu. Jadi memang background science itu sangat diperlukan sekali untuk bisa bekerja di bagian R&D ini. Kemudian ketika masuk ke jenjang yang lebih tinggi lagi di supervisory atau di managerial level, nanti kita akan diminta juga kualifikasi dari sisi familiarity terhadap kemampuan untuk bisa menghandle proses new product development atau existing product development. Ada skill juga yang dibutuhkan untuk kita bisa melakukan product benchmarking, atau nanti yang lebih jauhnya lagi adalah melakukan margin improvement seperti itu. Oke. Nah, tadi Yuli kan udah jelasin ya, yang pertama diperlukan adalah educational background yang di science. Nah, berarti peningkatan karirnya untuk jenjang di atasnya lagi memang harus punya pengalaman untuk memegang project ya di new product development. Berarti sebenarnya karirnya sampai mana nih kalau R&D atau orang sains nih? Let's take my own experience ya. Jadi saya sendiri waktu bergabung pertama kali di Departemen R&D itu mulai dari entry level gitu, dari mulai staff, kemudian meningkat lagi jadi supervisor, kemudian jadi asisten manajer, jadi manajer, sampai senior manajer gitu. Bahkan di perusahaan tertentu itu ada yang sampai level head, bahkan direktur gitu. Jadi jenjang karirnya itu ada sekali gitu untuk bagian R&D. Sebenarnya menyenangkan banget kan ya kalau misalnya kerja di R&D gitu. Karena kita punya skill, berarti kan sebenarnya bisa sendiri nantinya kan ya. Bikin R&D, bikin lab, dan bikin produk sendiri gitu. Agak balik lagi ya ke depan ya. Apa sih yang bikin Yuli itu seneng kerja di R&D dan juga kenapa milih kimia gitu? Kalau kenapa milih kimianya, dulu sih belum tahu bayangannya gitu. Waktu mau kuliah kimia tuh nanti akan dipelajari seperti apa gitu. Kalau dulu milih tuh berdasarkan nilai yang bagus itu apa dulu gitu. Jadi ya udah, makanya sebenarnya kalau berdasarkan kesukaan pelajaran itu sebenarnya lebih suka matematika dibanding kimia. Paling nggak suka tuh fisika, dan berharap ketika kuliah di jurusan kimia tuh nggak akan ketemu lagi sama yang namanya fisika. Nggak taunya dari mulai semester 1 itu ada fisika dasar 1, fisika dasar 2, fisika dasar 3, terus ada fisika organik 1, fisika organik 2, dan lain-lainnya yang ada. Kita memang nggak bisa terlepas gitu. Jadi ilmu pengetahuan alam tuh memang satu kesatuan gitu antara si matematika, kimia, fisika, biologi. Nah itu memang nggak bisa dipisahkan gitu. Jadi ya udah akhirnya diterima aja gitu. Nah, tapi setelah dijalanin ternyata ya menyenangkan juga gitu. Kemudian di dunia kerja itu ilmu yang kita pelajari ketika kuliah itu inline dengan apa yang dibutuhkan di pekerjaan. Nah, itu sangat menyenangkan sekali. Ditambah lagi di tempat kerja kita itu kita banyak sekali belajar gitu. Karena di R&D itu memang harus terus belajar gitu, mempelajari banyak hal, dan itu sangat menyenangkan sekali. Jadi kurang lebih itu pengalaman saya. Tapi saya sebenarnya jadi penasaran juga sih, karena kan Vera dulu juga background-nya kimia gitu, tapi kenapa jadi melenceng jauh gitu ke marketing gitu. Kita ini sebenarnya sekelas ya, cuman memang Yuli ini memilih di jalur yang benar. Yuli memilih bekerja di jalur yang masih satu track dengan apa yang dipelajari gitu kan. Kalau saya seneng banget sih di kimia, memang seneng banget, apalagi kalau nge-lab ya, kita inget banget dong Senin sampai Kamis nge-lab gitu kan ya. Terus nggak pernah tidur gara-gara harus analisa, bikin laporan dan segala macam. Cuman ternyata memang ketika saya lulus itu saya mikir tuh kalau kerja di lab di R&D tuh kayak nggak bisa pecicilan lagi gitu. Seperti itu bukan jiwa saya gitu. Nah tapi walaupun masuk di industri juga, kita kan hampir sekantor ya Yul ya kan? Nyaris ya. Nah cuman waktu itu emang saya akhirnya kalau harus daily bekerja di lab tuh sepertinya nggak sesuai dengan kepribadian saya gitu kan. Makanya saya lebih memilih ke brand management, tapi toh juga ilmu kimia yang saya dapat ini juga sangat bermanfaat pada saat saya ngobrol dengan R&D gitu kan. Jadi ya kita di dunia yang berbeda tapi saling menguatkan ya R&D dan brand ya.
memang dimanapun mereka harus bisa berkolaborasi dengan baik gitu untuk bisa menghasilkan produk yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan konsumen. Oke, pertanyaan terakhir, tips buat adik-adik mahasiswa yang masih belajar untuk berkarir di R&D gimana? Oke, jadi tips untuk adik-adik yang masih belajar di kampus, jangan lupa terus belajar, mengupdate informasi, dan jangan hanya belajar apa yang dipelajari di kampus saja, tapi juga berusaha untuk mencari informasi yang kira-kira adik-adik paling tertarik gitu. Misalnya paling tertarik dengan personal care atau skincare atau toiletries gitu. Nah itu carilah informasi itu gitu. Jadi nanti sebelum terjun ke dunia kerja sudah punya bayangan kira-kira itu seperti apa gitu. Terima kasih banget Yuli sudah sharing di sini dan semoga memberikan inspirasi atau semangat buat adik-adik mahasiswa ya untuk masuk di R&D dan kembangkanlah industri kosmetik di negeri sendiri ya kan, biar lebih banyak lagi brand-brand kosmetik lokal berkelas. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, jangan lupa like kalau suka dan share buat yang butuh. Kita jumpa lagi di next Beauty Biz Talk berikutnya.